Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Toba TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas suatu bab yang penting juga. Setelah kita mempelajari bab masalah najis gitu ya, kita akan mempelajari suatu bab yang agung di dalam agama kita. Dan ini adalah termasuk ibadah wasilah sebelum kita melakukan ibadah sholat yang agung juga. Dan ibadah ini selalu kita lakukan sehari-hari. Ibadah ini disebut ibadatul wudhu, yaitu ibadah wudhu. Kita akan pelajari fikih tentang wudhu, dan kita akan mulai dengan masalah pertama. Kita akan jelaskan definisi dari wudhu. Sebenarnya apa definisi dari wudhu, jemaah sekalian? Jadi wudhu secara bahasa itu berasal dari kata wadha'ah. Jadi berasal dari kata wadha'ah yang maknanya adalah nadhafa dan nadharah. Jadi wadha'ah maknanya adalah kebersihan dan juga terang, ya, maknanya demikian. Nah, kemudian berarti makna wudhu itu apa? Jadi wudhu itu adalah bersih dan terang. Karena memang hasil dari wudhu itu adalah bersih dan juga membuat wajah dan anggota wudhu itu ceria gitu ya, terang gitu ya. Kemudian makna wudhu secara istilah adalah isti'malul ma'i ala a'dha'in makhsusatin yarfa'u bihi ma yamna'us sholata wa nahwaha. Jadi makna wudhu secara istilah syariah adalah menggunakan air pada anggota-anggota khusus. Ya, anggota khusus itu adalah mulai dari wajah, dua tangan, kepala, dan juga dua kaki. Jadi menggunakan air pada anggota-anggota wudhu yang khusus atau pada anggota-anggota tubuh khusus gitu ya, dalam rangka untuk menghilangkan apa saja yang mencegah sholat dan semisalnya sholat. Jadi kita membersihkan anggota-anggota tertentu dalam rangka untuk membersihkan itu ya mas sekalian. Dalam rangka untuk membersihkan apa saja yang menghalangi sholat. Yang seandainya itu ada, maka kita tidak boleh sholat. Ya seperti itu. Nah, tentang masalah wudhu itu syariatnya sudah jelas ya di dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan juga ijma'. Ya, di antaranya adalah pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang masalah diperintahkannya kita untuk berwudu sebelum sholat. Itu dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6 ya mas sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang beriman, ketika kalian berdiri untuk mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian, dan basuh pula kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki. Nah, ini adalah perintah kita kalau mau sholat wudhu ya, kalau mau sholat wudhu. Tetapi ini adalah bagi orang yang batal ya mas kalian. Jadi ketika kalian mau berdiri sholat dalam keadaan batal, maka diperintahkan untuk melakukan wudhu itu. Nah, adapun dari sunnah Nabi yang mulia, itu Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidak akan diterima salatnya salah satu dari kalian. Itu salat apapun ya mas kalian, apabila ia telah mengalami hadas sampai ia berwudu. Jadi sebelum berwudu enggak akan diterima. Dan juga Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhurin wala shadaqatan min hulul. Jadi Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci, maksudnya tanpa berwudu, dan tidak akan menerima sedekah juga, sedekah apapun ya, tanpa maksudnya yang berasal dari harta yang haram. Harta haram kalau disedekahkan maka tidak akan Allah terima. Jadi seperti itu. Maksudnya tidak Allah terima sebagai pahala sedekah. Akan tetapi dia mensedekahkannya itu adalah memang wajib, tidak boleh harta haram itu dia makan. Namun ketika dia bersedekah, Allah tidak menerima dia, tidak memberikan dia pahala. Ya, seperti itu katanya. Maka kalau ada orang yang korupsi zaman sekalian dan saat itu dia buat bikin masjid, maka kita katakan bahwasanya sedekah dia tidak diterima oleh Allah, tidak dibalas dengan pahala sedikit pun ya. Namun kalau dia niat ya mas sekalian, dia termasuk orang bertobat. Dia tahu harta dia haram semua, harta dia haram gitu ya. Kemudian dia berlepas diri dari harta haram tersebut setelah tobat. Kemudian dia taruh di panti asuhan atau masjid, maka kita katakan sedekahnya itu tidak diterima. Kalau dia niatkan sedekah nggak dapat pahala sedekah.
Namun kalau dia niatkan untuk membebaskan dirinya dari harta haram, karena termasuk salah satu ibadah yang besar adalah menghindari keharaman jemaah sekalian, maka dia mendapatkan pahala dari niatnya itu, yaitu menghindari keharaman. Jadi seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, apa saja keutamaan wudhu? Ternyata jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wudhu yang kita lakukan sehari-hari yang mungkin bagi kita adalah pekerjaan biasa, tapi itu adalah sebenarnya sangat luar biasa. Ya, karena sangat banyak keutamaan dan keistimewaan dari wudhu itu. Di antaranya adalah yang pertama, annahu yu'tabaru nisfal iman. Ternyata wudhu itu adalah separuh dari keimanan jemaah sekalian. Ya, berdasarkan sabda Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, at-tuhuru syatrul iman. Kata Nabi, jadi bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Seseorang mau sholat wudhu, ternyata dia sudah mengambil separuh keimanan. Ibadah wudhu itu separuh keimanan. Ya, adapun separuh iman yang lain itu dilaksanakan dengan ibadah-ibadah lainnya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Sebab betapa tidak, sholat wudhu ini adalah suatu ibadah wasilah, ibadah yang dilakukan yang menjadi syarat sah bagi ibadah yang paling besar di dalam Islam, itu sholat. Maka tidak heran jemaah sekalian ya, karena wudhu ini adalah syarat untuk menuju sahnya ibadah yang paling besar, ya, ibadah yang paling baik di dalam Islam, maka dia akan menjadi separuh dari keimanan. Keutamaan wudhu yang kedua jemaah sekalian adalah annahu yukaffiru shaghairudz dzunub. Annahu yukaffiru shaghairudz dzunub, itu menghapus dosa-dosa kecil jemaah sekalian. Ya, menghapus dosa-dosa kecil. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dosa-dosa kecil doang gitu ya? Iya, jawabannya dosa-dosa kecil saja. Sebab yang banyak biasa dilakukan oleh umat manusia itu adalah dosa-dosa kecil. Ya. Dan umat Islam kalau dia memang sebagai umat Islam yang bertakwa, yang paling banyak adalah dosa-dosa kecil. Namun dosa-dosa besar gak cukup dengan wudhu saja. Kita lihat hadis Nabi yang mulia jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan lainnya, "Idza tawadda'al 'abdul muslimu awil mu'minu." Apabila seorang hamba yang mukmin atau muslim dia berwudu, faghsala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazar ilaiha ma'a qatril ma'i aw ma'a akhir qatril ma'. Lalu ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya tersebut setiap dosa atau setiap kesalahan yang ia pandang. Jadi setiap kesalahan yang telah dia pandang, ya, bersama dengan tetesan air atau akhir dari tetesan air. Jadi saat dia membasuh wajah itu jemaah sekalian, itu nanti kan ada tetesan-tetesan. Ternyata dosa yang dihasilkan lewat pandangan mata itu jemaah sekalian, itu ternyata bisa hilang lewat wudhu itu tadi. Saat dia basuh itu bisa menghapus dosanya. Dosa lewat pandangan yang paling banyak itu jemaah sekalian ya. Dosa lewat pandangan yang paling banyak. Nah, hilangnya, keluarnya itu adalah lewat tetesan air atau akhir dari tetesan air. Ternyata kalau kita netes-netes itu ternyata membawa dosa kita jemaah sekalian. Jadi demikian. Kemudian fa idza ghassala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' atau ma'a akhir qatril ma'. Dan apabila ia membasuh kedua tangan, maka keluarlah dari kedua tangannya tersebut setiap dosa yang pernah dia lakukan dengan kedua tangannya itu, bersama dengan tetesan air atau akhir dari tetesan air. Sama aja mas sekalian. Apalagi dosa kita yang paling banyak itu kita lakukan dengan tangan gitu ya. Contohnya bersalaman dengan perempuan yang tidak mahram bagi kita, atau lawan jenis yang tidak mahram bagi kita gitu ya. Dan lain-lain perbuatan yang lain gitu ya. Kadang mungkin ngisengin orang lain gitu ya. Itu termasuk dosa dengan tangan kita ya mas sekalian. Kemudian yang berikutnya, fa idza ghassala rijlahi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma'. Jadi ketika dia membasuh ketika dia membasuh kedua kakinya ya mas sekalian, maka keluarlah setiap dosa yang pernah dia lakukan lewat langkah kakinya, yang pernah ia lakukan lewat langkah kedua kakinya, bersama dengan tetesan air atau akhir dari tetesan air. Sama aja mas sekalian ya. Karena umumnya orang berbuat dosa itu dengan kaki juga, sama ya. Banyak berbuat dosa, dia ingin sesuatu, dia mendatangi dosa itu dengan kakinya. Hatta yakhruja naqiyyan minadz-dzunub, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Belum sholat sudah bersih dari dosanya mas sekalian. Jadi seorang yang beriman,
Seandainya dia menghindari dosa besar, maka seandainya dia menghindari dosa besar, maka setiap dia mau sholat itu berwudu dan juga sholat, maka dia akan selalu bersih dari dosa. Hebatnya wudu begitu jamaah sekalian. Belum sholat saja sudah diampuni dosanya, habis dosanya. Kalau disebut naqiyan itu adalah maknanya bersih gitu ya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, hadis Nabi mulia yang lainnya juga mengatakan sama, intinya adalah dihapus dosanya. Sedangkan sholat dia dan juga melangkahnya menuju masjid itu adalah pahala tambahan lagi. Jadi penghapus dosa tambahan lagi bagi dia. Jadi wudunya sudah diampuni dosanya. Habis itu dia melangkah menuju masjid, begitu juga melakukan sholat, itu kan dapat ampunan juga jamaah sekalian. Itu adalah sebagai ampunan tambahan bagi dia. Yang tentu saja kalau dia diampuni, dapat ampunan, namun dosa dia sudah habis, insya Allah akan Allah wujudkan menjadi kebaikan ya, dan juga derajat bagi dia. Jadi semakin tinggi derajat bagi orang yang melakukan. Kemudian yang ketiga, annahu yarfa'u darajatil mu'min. Ya. Ternyata butuh jamaah sekalian, keutamaan wudu yang ketiga adalah mengangkat derajatnya seorang hamba. Jadi siapa di antara kita yang tidak ingin naik pangkat jamaah sekalian? Semua kita di dunia pengen naik pangkat. Maka di akhirat pun apalagi ya mas kalian, karena kita gak di akhirat ya, semua orang itu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan pangkat yang tinggi. Nah dalam keadaan begitu banyak orang lari-lari berlomba-lomba untuk beramal. Maksud saya dalam keadaan seperti itu kita jangan menjadi orang yang bermalas-malasan, ketinggalan ya mas kalian ya. Orang lain sudah dapat pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi, kita masih santai-santai saja. Nah, kita bisa ternyata mendapatkan derajat yang tinggi di sorga dengan cara kita berwudu. Ya, Nabi SAW pernah menunjukkan suatu perkara yang dapat menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat. Hati itu Nabi mengatakan isbaghul wudu'i 'alal makarihi, yaitu menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang membencikan. Sulit, malas untuk wudu, tapi tetap rajin wudu. Tetap mau wudu yang benar sampai sempurna. Dia tetap menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan dia benci, seperti dia sedang kedinginan gitu ya, seperti dia sedang sakit yang masih nggak berbahaya apabila menyentuh air wudu. Airnya cuma paling menggigil doang, ya nggak masalah menggigil doang. Ya, termasuk juga dalam keadaan membencikan itu ketika dia mengalami habis air. Dia bisa menggunakan air, kalau dia beli ya sudah beli dulu. Ya beli dulu. Ini termasuk keadaan yang kita tidak suka ya mas kalian. Dalam keadaan tidak suka tetap kita melakukan wudu, maka ini akan mempertinggi derajat dan juga menghapus dosa. Wa kasratul khuta ilal masajidi, dan memperbanyak langkah menuju masjid-masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid ya. Setiap langkah kaki kanan atau kiri itu akan menghapus dosa dan juga meninggikan derajat. Wa intidharus sholati ba'da shalah, dan menunggu sholat setelah sholat. Jadi setelah kita sholat sunnah ya mas kalian, sebelum imam datang, saat nunggu itu kita mendapatkan pahala yang besar, yaitu kita dihapus dosa dan juga ditinggikan derajat kita. Begitu juga habis sholat wajib, menunggu sholat wajib berikutnya juga ditambah jamaah sekalian, ditambah tinggi lagi derajatnya dan juga dihapus dosanya. Jadi makna menunggu sholat setelah sholat maksudnya adalah menunggu sholat wajib setelah sholat sunnah, atau menunggu sholat wajib setelah sholat wajib sebelumnya, dan seterusnya. Itulah sangat utama jamaah sekalian. Yang berikutnya, annahu sabilun ilal jannah. Ternyata wudu yang kita lakukan sehari-hari jamaah sekalian tidak terasa itu termasuk jalan menuju surga. Makanya jangan kita remehkan wudu yang kita lakukan, lakukanlah dengan sesungguhnya, dengan benar-benar sambil kita hadirkan hati saat berwudu jamaah sekalian. Ini adalah surga saya demikian. Ya, jamaah sekalian. Nah, di antara hadis yang menunjukkan tentang hal itu jamaah sekalian adalah hadis yang mulia yang berasal dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Beliau bercerita bahwasanya Nabi pernah berkata kepada Bilal bin Rabah, ya, wahai Bilal, coba tolong kasih tahu saya tentang amalan yang paling kamu andalkan di dalam Islam. Sebab saya telah mendengar suara dua sandalmu di depan saya di surga. Jadi ya mas kalian, orangnya masih di dunia, namun ternyata dua sendalnya, sepasang sendalnya itu sudah di surga. Berarti menunjukkan orang ini atau Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu sudah pasti masuk surga ya mas kalian. Kenapa ya? Kok kamu bisa sudah di surga? Sendalmu tuh udah di sana gitu ya. Jadi orangnya belum di surga tapi sendalnya udah nunggu di sana. Gitu ya.
sudah nunggu di sana, ya beserta kenikmatannya yang lain ya mas kalian. Kemudian Bilal ternyata juga bingung dia. Saya nggak pernah mengamalkan apapun di dalam Islam, wahai Nabi. Yang paling saya andalkan hanya saja, ya ternyata dia ingat ada suatu amalan yang selalu dia rutinkan. Yaitu tidaklah saya, kata Nabi, kata siapa, kata Bilal, tidaklah saya bersuci di waktu malam dan siang, tidaklah saya berwudu di waktu malam dan siang, ya, melainkan saya melakukan sholat melainkan saya melakukan sholat dengan wudu tersebut. Ya, setiap batal saya wudu, habis itu sholat sunnah wudu. Setiap batal wudu, habis itu sholat sunnah wudu. Dia selalu menjaga wudu, habis itu sholat sunnah setelahnya. Dan itu saya wajibkan untuk diri saya sendiri. Jadi seperti itu akhirnya itulah yang menjadi penyebab si Bilal masuk dalam surga. Ini menunjukkan bahwasanya wudu itu bisa mendatangkan orang masuk dalam surga. Tidak hanya sholat sunnahnya saja jamaah sekalian, tapi wudunya juga. Dan juga berdasarkan hadis Nabi yang lain, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a tsumma shalla rak'ataini yuqbilu 'alaihima biqalbihi wa wajhihi wajabat lahul jannah. Jadi siapa saja yang berwudu lalu menyempurnakan wudu, ya, kemudian sholat 2 rakaat dengan menghadapkan wajah dan hatinya dalam 2 rakaat itu. Maksudnya dia sholat dengan khusyuk dan tumakninah. Dia menghadirkan hati di dalamnya. Walaupun jamaah sekalian, dia menghadirkan hati tidak 100%. Karena sulit bagi manusia itu untuk khusyuk mutawasil. Khusyuk terus bersambung gitu ya, sulit. Tapi paling tidak dia ada khusyuknya. Diusahakan khusyuk itu sebanyak-banyaknya gitu ya. Maka wajib surga bagi dia. Wudu yang benar, habis itu sholat sunnah 2 rakaat dengan khusyuk dan tumakninah, maka dia akan mendapatkan balasan surga. Ya, yang berikutnya jemaah sekalian. Keutamaan wudu yang berikutnya adalah ternyata wudu termasuk alamat, termasuk tanda yang dapat membedakan umat Islam ini saat mendatangi telaga. Ya, seperti itu. Jadi jemaah sekalian, di hari kiamat kelak, ya, nanti umat manusia itu semuanya berkumpul. Dan saat itu campur antara umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat Nabi terdahulu. Bahkan ada masa di mana antara orang yang beriman dan orang kafir itu campur semua, ya. Nah, ternyata dengan adanya wudu itu bisa membedakan umat ini dengan orang lain, dengan umat yang lain. Kita lihat hadis Nabi yang mulia, hadis yang diriwayatkan oleh diantaranya oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Nabi mendatangi kuburan jemaah sekalian, tempat pemakaman gitu ya. Kemudian Nabi berdoa, Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum an qaribin lahiqun. Assalamualaikum, ini adalah termasuk ucapan yang disunahkan saat kita melewati kuburan. Ya, melewati kuburan. Assalamualaikum, semoga keselamatan ya tetap atas kalian semua. Wahai dar qaumin mu'minin, wahai penghuni kampung kaum yang beriman. Maksudnya, ya ini ucapan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang beriman saja, ya. Wa inna insyaallahu bikum an qaribin lahiqun, dan kami insyaallah dalam waktu dekat juga akan menyusul kalian. Jadi seperti itu. Ini adalah ucapan yang sebenarnya adalah mengingatkan diri sendiri bahwasanya kita juga akan mati gitu ya. Ini adalah ucapan yang disunahkan. Pas lagi kita masuk ke kuburan jemaah sekalian, jangan lupa kita berdoain. Kemudian Nabi meneruskan sabdanya, waditu law anna ra'aina ikhwanana. Jadi waditu law anna qad ra'aina ikhwanana. Aduh, saya berharap saya bisa melihat saudara-saudara kami. Ya, kalau Nabi berharap jemaah sekalian pasti jadi kenyataan. Artinya walaupun Nabi ngomong saya berharap bisa melihat saudara-saudara kami gitu ya. Kemudian para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kok engkau berharap melihat saudara-saudaramu gitu ya? Kemudian Nabi bersabda, menjawab, antum ashabi. Oh, kalau kalian adalah tidak hanya sekedar saudara, kalian adalah sahabat-sahabat saya. Ya. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Yang dimaksud saudara-saudara kami adalah orang-orang yang belum lahir saat ini. Belum lahir ya. Ya. Seperti itu. Kemudian sahabat Nabi lagi bertanya gitu ya. Sahabat Nabi bertanya lagi.
Wa kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ummatika ya Rasulullah? Jadi kalau begitu, kalau engkau berharap gitu, dan pasti jadi kenyataan engkau akan melihat saudara-saudaramu, yaitu orang-orang yang atau generasi yang belum lahir sekarang ini. Lalu bagaimana engkau bisa mengenal umatmu yang belum lahir saat ini, wahai Rasulullah? Jadi Nabi ternyata nanti bisa mengetahui zaman sekarang. Tapi para sahabat bingung gimana caranya mengetahui dari miliaran bahkan puluhan miliar manusia gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu?" Nabi menjawab tidak langsung dengan ya jawaban langsungnya, tapi beliau memberikan suatu perumpamaan yang lain. Bagaimana pendapatmu seandainya ada seorang laki-laki ya memiliki kuda-kuda yang berwarna putih pada ininya pada dahinya dan juga kakinya. Jadi kuda yang hitam namun dahinya dan kakinya berwarna putih, yang berada di antara kuda-kuda yang berwarna hitam sempurna. Bukankah dia dapat mengenali kuda-kudanya sendiri? Paham tidak maksudnya? Jadi seandainya ada seseorang yang memiliki kuda hitam, namun di dahinya dan juga kaki-kakinya itu berwarna putih, jadi bulunya berwarna putih, dan kuda-kudanya tersebut itu berada di antara kuda-kuda yang hitam. Bukankah saat itu dia mengenali kudanya sendiri lewat yang berwarna putih sini adalah kuda saya, yang hitam full itu adalah bukan kuda saya. Ya, mudah ya seperti itu. Kemudian qalu bala ya Rasulullah. Oh iya kalau begitu sih gampang mengenalnya. Kemudian Nabi bersabda fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Maka sesungguhnya umatku yang belum lahir sekarang ini itu akan datang ya di hari kiamat dalam keadaan bersinar ya, bersinar wajahnya dan juga tangannya karena wudu. Karena wudu jemaah sekalian. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan saya akan mendahului mereka untuk mendatangi telaga haud. Dan seterusnya jemaah sekalian, ini adalah tentang masalah hadis haud ya. Yang hadisnya adalah mutawatir akan adanya haud, yaitu suatu fase berupa telaga yang nanti akan didatangi oleh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadisnya menunjukkan bahwasanya wudu itu bisa benar-benar membedakan. Ya, siapa saja yang nggak pernah sholat berarti dia tidak pernah wudu, maka dia saat itu tidak akan dikenal sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, wudu ternyata akan menjadi cahaya bagi seorang hamba di hari kiamat ya mas sekalian. Jadi kita lihat hadis Nabi yang mulia, tablughu halyatul mu'mini haitsu yablughul wudu. Jadi perhiasan orang-orang beriman itu akan sampai di mana sampainya ya, akan sampai di mana sampainya air wudu. Jadi kalau dia membasuh wudunya sampai ketiak misalnya gitu ya, maka saat itu perhiasannya sampai di situ gitu ya. Kalau dia membasuh telapak kakinya itu tidak hanya sampai pas mata kaki, tapi mungkin sampai betis gitu ya, maka saat itulah sinarnya atau perhiasannya yang berupa sinar di hari kiamat itu akan sampai di situ. Jadi tidak hanya pas-pasan sampai mata kaki saja. Jadi makna perhiasan di situ adalah sinar ya jemaah sekalian. Dan yang terakhir, ternyata wudu itu bisa menghilangkan ikatan setan saat kita tidur. Jadi jemaah sekalian, saat kita tidur kata Nabi, itu diikat tengkuk kita dengan 3 ikatan setan. Nah, saat mengikat satu ikatan, setan itu berkata alaika lailun tawilun farqud. Jadi dinina bobokkan kita sehingga kita pulas gitu ya tidur. Nah, suruh bangun juga sulit gitu ya. Nah, ketika ada seorang hamba yang bangun kemudian berzikir pada Allah kata Nabi, maka satu ikatan itu hilang. Bangun tidur dia baca doa, maka satu ikatan itu hilang. Kemudian setelah itu dia berwudu, maka ikatan yang lain itu hilang, ikatan yang kedua hilang. Kemudian kalau dia lanjutkan lagi sholat malam atau sholat subuh gitu ya, atau sholat sunnah lainnya gitu ya, maka saat itu ikatan yang ketiga itu hilang. Kemudian pagi hari dia dalam keadaan apa kata Nabi? Dia dalam keadaan semangat dan ceria, ya jiwanya itu ceria. Ya seperti itu keadaannya. Jadi harinya ternyata dimulai dengan ibadah ketaatan, dia akan ceria dan juga semangat dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain dan aktivitasnya itu tadi. Ya, karena memang orang beriman itu
akan merasa senang dengan kebaikan yang dilakukan, dan akan merasa berduka dan bersedih dengan keburukan yang dilakukan. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Dan kalau tidak demikian, maksudnya tidak bangun tidur nggak doa, habis bangun tidur juga nggak sholat ya, misalnya gitu ya. Ini orang Islam, maka dia pagi-pagi dalam keadaan malas dan tidak ceria wajahnya, tidak ceria jiwanya atau hatinya itu. Seperti itu kadang. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah keutamaan wudu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufiknya dan seluruh keutamaan kepada kita saat kita menyempurnakan wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.